Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil presentasi kami. Di kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alamandina Epazari, dan juga Beni Nur Yahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan judul rancangan kami, yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Kegiatan dan Perawatan Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Sebelumnya saya akan mendefinisikan terlebih dahulu permodelan UML. Apa sih UML itu? Jadi diagram UML adalah kepanjangan dari Unified Modeling Language yang merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Pada awal mulanya UML sendiri diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Untuk fungsi dan tujuannya, UML itu dapat memberikan bahasa permodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa, dan juga menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam permodelan, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem, serta mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem yang telah dibuat. Lalu saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada 3 entitas aktor yang terlibat, diantaranya ada admin, kepala lab, dan juga mahasiswa. Mahasiswa hanya dapat mengelola peminjaman alat dan ruangan, sedangkan kepala lab dapat mengelola alat ruangan, kelola anggota, dan juga kelola peminjaman, serta pengelolaan kembalian. Untuk admin dapat membantu user lainnya untuk pembuatan akun agar masing-masing user itu dapat memiliki hak aksesnya masing-masing. Admin sendiri dapat melakukan registrasi akun, login, dan juga logout, serta mahasiswa dapat melakukan peminjaman alat dan ruangan yang akan terinclude ke kelola alat dan ruangan yang akan dikelola oleh kepala lab. Untuk penjelasan entitas use case dari ketiganya, yaitu yang pertama ada admin. Admin di sini merupakan orang yang bertugas memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan alat dan ruangan, kelola user atau anggota, kelola peminjaman, dan juga pengelolaan pengembalian. Admin sendiri dapat membantu para user lainnya ketika melakukan registrasi akun hingga user lainnya dapat mengakses sistemnya. Lalu ada kepala lab. Kepala lab merupakan orang yang bertugas sebagai pemantau pengelolaan alat dan ruangan, kelola user atau anggota, kelola peminjaman, dan juga pengelolaan pengembalian. Sedangkan mahasiswa merupakan orang yang diperbolehkan untuk mengakses sistem sesuai dengan hak aksesnya, misalnya seperti peminjaman peralatan dan juga peminjaman ruangan. Untuk skenario use case-nya, yang pertama ada proses pengelolaan data alat dan ruangan dengan nama use case mengelola data alat dan ruangan yang dapat diakses oleh aktor admin dan juga kepala lab. Dengan keterangan, use case ini merupakan proses untuk mengelola data alat dan ruangan. Dalam proses ini mencakup proses tambah, edit, dan juga hapus. Di mana prakondisi dari use case tersebut adalah user telah berhasil login masuk ke dalam menu utama dan user yang digunakan merupakan user admin. Lalu di sini ada alternatif, yaitu yang pertama ada user memilih menu data alat dan ruangan. Lalu respon sistem akan menampilkan halaman data alat dan juga ruangan. Langkah ketiga ada user memilih tombol tambah. Langkah keempat ada sistem menampilkan form tambah. Langkah kelima, user menambahkan data alat dan ruangan ke dalam form. Langkah keenam, user memilih tombol simpan. Langkah ketujuh, data alat dan ruangan berhasil disimpan. Untuk bidang alternatif 1 langkah 3, yaitu di mana langkah 3 menjelaskan user memilih tombol tambah. Alternatif 1 langkah 3, user memilih data alat dan ruangan yang akan diubah. Alternatif 1 langkah 4, user memilih tombol edit dan sistem akan menampilkan form edit. Alternatif 1 langkah 6, user merubah isi dari data alat dan ruangan.
Alternatif 1 langkah 7, user memilih tombol simpan, dan sistem akan merubah data, alat, dan ruangan. Untuk alternatif 2 langkah 3, yang dimana langkah 3 membahas user akan menghapus data, yaitu sehingga user memilih data alat dan ruangan yang akan dihapus. Lalu alternatif 2 langkah 4, user memilih tombol hapus. Alternatif 2 langkah 5, sistem akan menghapus data alat dan juga ruangan. Dengan kesimpulan, use case tersebut adalah dalam pengelolaan data alat dan ruangan dapat dilakukan kegiatan tambah, edit, dan hapus data dengan post kondisi di mana perubahan data akan tersimpan. Proses selanjutnya adalah proses kelola anggota dengan nama use case kelola data anggota. Aktornya adalah admin atau kepala lab. Keterangannya, use case ini merupakan proses untuk mengelola data anggota. Dalam proses ini mencakup proses tambah, edit, dan hapus data. Dengan prakondisi di mana user telah berhasil login masuk ke dalam menu utama dan user yang digunakan merupakan user admin. Alternatif yang kita rancang dalam use case tersebut adalah langkah pertama di mana user memilih menu data anggota. Lalu sistem akan merespon dengan menampilkan halaman data anggota. Langkah ketiga, user memilih tombol tambah. Langkah keempat, sistem menampilkan form tambah anggota. Langkah kelima, user menambahkan data mahasiswa ke dalam form untuk bisa login ke peminjaman atau pembuatan akun. Langkah keenam, user memilih tombol simpan. Dan langkah ketujuh, sistem dapat berhasil disimpan. Untuk alternatif 1, itu pada langkah 3 yang dimana langkah 3 itu menjelaskan bahwa user memilih tombol tambah. Sehingga kami membuatkan alternatif ini. Yang pertama, alternatif 1 langkah 3 itu user memilih data anggota yang akan diubah. Alternatif 1 langkah 4, user memilih tombol edit. Alternatif 1 langkah 5 itu terjadi pada sistem, di mana sistem menampilkan form edit anggota. Alternatif 1 langkah 6, user merubah isi dari data anggota. Alternatif 1 langkah 7, user memilih tombol simpan. Dan alternatif 1 langkah 8 itu terjadi pada sistem, yang mana sistem nantinya akan merubah data anggotanya. Bidang alternatif 2, alternatif 2 langkah 3 menjelaskan user memilih data anggota yang akan dihapus. Alternatif 2 langkah 4, user memilih tombol hapus. Alternatif 2 langkah 5 terjadi pada sistem, di mana sistem akan menghapus data anggota. Dengan kesimpulan, use case ini merupakan dalam pengelolaan data anggotanya dapat dilakukan kegiatan tambah, edit, dan juga hapus dengan post kondisi use case yaitu perubahan data tersimpan. Proses selanjutnya adalah mengelola data peminjaman dengan nama use case mengelola data peminjaman, yaitu aktor yang terlibat di sini adalah admin dan juga kepala lab. Dengan keterangan use case ini merupakan proses untuk mengelola peminjaman. Dalam proses ini mencakup proses tambah, edit, dan juga hapus data. Prakondisi, yaitu di mana user telah berhasil login masuk ke dalam menu utama dan user yang digunakan merupakan user admin. Selanjutnya, kami akan menjelaskan alternatif langkahnya. Langkah pertama, user memilih menu data peminjaman. Langkah kedua, sistem merespon dengan menampilkan halaman data peminjam. Langkah ketiga, user memilih tombol tambah. Langkah keempat, sistem menampilkan form tambah peminjaman. Langkah kelima, user menambahkan data peminjam ke dalam form. Langkah keenam, user memilih tombol simpan. Langkah ketujuh, data peminjaman berhasil disimpan. Dalam alternatif tersebut, kami membagikannya lagi ke bidang alternatif 1, yaitu membahas alternatif 1 langkah 3, di mana langkah 3 itu user akan memilih tombol tambah. Jadi alternatif 1 langkah 3 ini, user memilih data peminjaman yang akan diubah. Alternatif 1 langkah 4, user memilih tombol edit. Alternatif 1 langkah 5, sistem akan merubah data peminjamannya. Untuk bidang alternatif 2, alternatif 2 langkah 3, user dapat memilih data peminjaman yang akan dihapus. Lalu alternatif 2 langkah 4, user akan memilih tombol hapus. Lalu alternatif 2 langkah 5 terjadi pada sistem, di mana sistem akan menghapus data peminjaman tersebut. Dengan kesimpulan, use case tersebut dalam pengelolaan data kelas peminjaman, data dilakukan kegiatan tambah, edit, dan juga hapus data.
dengan pos kondisi di mana perubahan data tersimpan. Proses selanjutnya ada pengelolaan data pengembalian dengan nama use case mengelola data pengembalian. Aktornya adalah admin atau kepala lab. Keterangannya use case ini merupakan proses untuk mengelola data pengembalian. Dalam proses ini mencakup proses edit dan juga hapus data saja. Di mana prakondisi yang telah dilakukan oleh use case ini adalah user telah berhasil login, masuk ke dalam menu utama, dan user yang digunakan merupakan user admin. Di sini kami juga merancang alternatif dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh user nantinya. Langkah pertama, user memilih menu data pengembalian. Langkah kedua, sistem merespon dengan menampilkan halaman data pengembalian. Langkah ketiga, user memilih tombol edit. Langkah keempat, sistem menampilkan form edit. Langkah kelima, user merubah tanggal dari data pengembalian. Langkah keenam, user memilih tombol simpan. Langkah ketujuh, sistem merubah data pengembalian. Langkah ke-8, user memilih data pengembalian yang akan dihapus. Langkah ke-9, user akan memilih tombol hapus. Dan langkah 10 itu terjadi pada sistem, di mana sistem menghapus data pengembalian. Dengan kesimpulan, dalam pengelolaan data pengembalian dapat dilakukan kegiatan edit dan juga hapus data saja pada pengelolaan pengembalian barang yang akan dilakukan oleh user nantinya, dengan pos kondisi di mana perubahan data akan tersimpan. Proses selanjutnya adalah proses peminjaman dengan nama use case proses peminjaman. Aktor yang terlibat di sini adalah mahasiswa. Keterangan use case ini merupakan proses untuk meminjam alat dan juga ruangan. Dalam proses ini mencakup proses pinjam serta mengisi form pinjaman, lalu juga dapat mengisi ulasan serta melaporkan hasil perbaikan ulasan yang akan dipakai nantinya. Untuk alternatif dari proses tersebut, di sini ada beberapa alternatif. Yang pertama, langkah pertama itu user memilih menu data peminjaman. Langkah kedua, sistem merespon dengan menampilkan halaman peminjaman. Langkah ketiga, user memilih tombol tambah. Langkah keempat, sistem menampilkan form peminjaman. Langkah kelima, user menambahkan data peminjaman ke dalam form. Langkah keenam, user memilih tombol simpan. Langkah ketujuh terjadi pada sistem di mana data sistem akan merekap data peminjaman dan akan menginputkan berhasil disimpan datanya. Untuk alternatif yang kami buat di sini ada alternatif 1 langkah 3, di mana langkah 3 tersebut dijelaskan bahwa user akan memilih menu edit. Jadi alternatif 1 langkah 3 ini user memilih data peminjaman yang akan diubah. Alternatif 1 langkah 4 user memilih tombol edit. Untuk alternatif 1 langkah 5 terjadi pada sistem, di mana sistem menampilkan form edit. Alternatif 1 langkah 6 user merubah isi dari data peminjaman. Alternatif 1 langkah 7 user memilih tombol simpan, dan alternatif 1 langkah 8 terjadi pada sistem, di mana sistem akan merubah data peminjamannya. Alternatif kedua langkah 3, di mana langkah ketiga user akan memilih menu hapus, yaitu user memilih data pinjaman yang akan dihapus. Alternatif 2 langkah 4, user memilih tombol hapus. Alternatif 2 langkah 5 terjadi pada sistem, di mana sistem menghapus data peminjaman. Kesimpulannya, dalam use case ini, dalam pengelolaan data peminjaman, mahasiswa dapat mengakses form pinjaman yang di dalamnya berisikan alat dan ruangan apa saja yang akan dipinjam. Lalu mahasiswa dapat menaruhkan informasi perbaikan alat atau laboratorium yang telah digunakan setelah melakukan kegiatan. Dengan prakondisi di mana user telah berhasil login, masuk ke dalam menu utama, dan user yang digunakan merupakan user mahasiswa. Selanjutnya ada proses registrasi. Di sini nama use case-nya proses registrasi dengan aktor, mahasiswa, dan juga kepala lab. Keterangannya use case ini merupakan proses untuk pembuatan akun terhadap mahasiswa agar dapat mengakses sistem yang telah dibuat. Prakondisi yang telah terjadi di mana user yang telah berhasil login masuk ke dalam menu utama, dan user yang digunakan merupakan user mahasiswa, kepala lab, dan juga admin. Alternatif yang kita rancang di sini ada langkah pertama, mahasiswa mengkonfirmasi admin
untuk pembuatan akun anggota. Langkah kedua terjadi pada sistem di mana admin login dan memilih menu anggota. Langkah ketiga, mahasiswa memberi data ke admin. Langkah keempat, admin input data ke tambah akun, dan langkah ini terjadi pada respon sistem. Kegiatan aktor yang selanjutnya adalah langkah 6, di mana mahasiswa menerima akun dan admin memilih tombol save serta menyerahkan akun kepada pengguna. Langkah ketujuh, user akan login sesuai akun yang telah dibuat. Langkah ke-8, sistem akan merespon dan menampilkan halaman utama, yaitu peminjaman alat. Langkah ke-9, user akan memilih alat atau ruangan yang akan dipinjam. Langkah ke-10, sistem akan memproses masuk ke daftar list peminjaman. Langkah ke-11, user akan memilih tombol proses peminjaman, dan apabila user akan meminjam alat atau ruangan tersebut masih ragu, maka di sistem akan memunculkan notifikasi pop-up, yaitu hapus data atau kembali, untuk memilih peminjaman ruangan atau alat kembali. Langkah ke-12 terjadi pada sistem, yaitu di mana sistem akan memverifikasi. Kesimpulan dari use case tersebut adalah dalam pengelolaan registrasi ini seluruh user akan membuat akun terlebih dahulu untuk mendapatkan hak aksesnya masing-masing dan dapat mengakses sistemnya. Dengan pos kondisi di mana seluruh user itu mendapatkan verifikasi akun. Untuk penjelasan activity diagram akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Beni Nur Yahya. Oke, salah dia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan saya gimana di sini ada activity diagram. Activity diagram di sini ada activity registrasi. Di sini ada 3 entitas, yaitu yang pertama itu user, system, dan database. Di mana user ini mengakses sistem lalu menuju halaman masuk atau daftar. Di sistem bisa menampilkan form registrasi. Selanjutnya di sini ada user mengisi form registrasi. Selanjutnya sistem akan menampilkan validasi isian formulir. Nah, di sini jika isinya tidak valid, maka akan ada notif di sistem ini isi tidak valid. Jika valid, maka sistem akan menyimpan di database, menyimpan datanya. Selanjutnya di sistem akan notice bahwa simpanan berhasil. Selanjutnya akan menampilkan halaman login. Jika tidak valid, maka notif isian yang tidak valid itu akan kembali ke mengisi form registrasi. Selanjutnya di sini ada activity login, di mana di activity login ini ada 3 entitas sama. Yang pertama itu user mengakses sistem, di mana sistem ini menampilkan halaman login. User menginput username dan password, lalu klik button login. Sistem validasi data di database, di mana database ini menyimpan data. Jika valid, maka notice login berhasil, maka akan tampil halaman utama. Jika tidak valid, maka notice login tidak berhasil. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada activity logout, di mana di activity logout ini ada 2 entitas. Yang pertama itu user dan sistem, di mana user ini mengakses sistem. Setelah itu sistem menampilkan halaman utama. Si user klik button logout, si sistem tampilan opsi logout, lalu user melakukan konfirmasi kepada sistem. Nah, di sini sistem akan menampilkan apabila dia mau keluar, maka keluar dari sistem. Jika ya, kalau tidak tetap pada sistem gitu. Yang keempat itu ada activity kelola data alat dan ruang, di mana di kelola data alat dan ruang ini ada admin, sistem, dan database. Di sini ada si admin mengakses sistem serta si sistem menampilkan halaman utama.
si admin mengakses data alat dan ruang, si sistem menampilkan data alat dan ruang. Di sini di admin ini ada kelola data alat dan ruang. Di kelola data alat ruang ini ada beberapa fitur, yaitu fitur tambah, edit, dan hapus. Nah, setelah memasuki kelola data alat dan ruangan, klik buton simpan, dimana setelah kita buton simpan, si admin akan menyimpannya ke database simpan data. Setelah itu si sistem akan tampil data alat dan ruang. Selesai. Nah, selanjutnya di sini ada activity tambahan data alat dan ruang, di mana di activity data tambahan alat dan ruang ini ada admin aktornya ada admin, sistem, database. Yang pertama, admin mengakses sistem. Selanjutnya si admin pilih menu kelola data alat dan ruang. Si sistem menampilkan form tambah data alat dan ruang. Si admin input data alat dan ruang. Selanjutnya klik buton simpan. Si database menyimpan data, lalu si sistem tampilan data dan ruang terbaru. Begitu. Selanjutnya ada activity edit data alat dan ruang. Tetap sama, ada 3 aktor. Nah, di sini si admin mengakses sistem. Di akses sistem ini si admin pilih menu edit. Setelah itu si sistem akan menampilkan data alat dan ruang. Si admin pilih data yang ingin diedit, lalu klik buton untuk menyimpan. Nah, di sana di database ada update data alat dan ruang, di mana sistem ini menampilkan data alat dan ruang terbaru. Nah, selanjutnya ada activity hapus data alat dan ruang. Nah, sama ada tiga entitas. Yang pertama itu akses sistem, si admin. Lalu si admin pilih menu hapus. Si sistem menampilkan data alat dan ruang, di mana si admin ini memilih data yang ingin dihapus. Lalu si admin klik buton untuk hapus, serta di database ini hapus data user, dan si sistem menampilkan data alat dan ruangan. Nah, selanjutnya ada activity kelola anggota, di mana di activity kelola anggota ini si admin mengakses sistem. Selanjutnya di sistem menampilkan halaman utama. Si admin mengakses data anggota, si sistem menampilkan data anggota. Nah, di si admin ini ada kelola data anggota. Nah, si admin mengakses kelola data anggota, lalu memilih beberapa fitur seperti tambah, edit, hapus. Nah, setelah itu klik buton untuk menyimpan data ke database. Di database sudah disimpan data, lalu si sistem akan menampilkan data anggota. Selanjutnya ada activity tambah kelola anggota, di mana di activity tambah kelola anggota ini si admin mengakses sistem, lalu pilih menu kelola anggota. Si sistem menampilkan form tambah pinjaman, lalu si admin input data anggota, lalu klik buton simpan untuk menyimpan ke database, lalu si database menyimpan data. Di sini tampilan data anggota terbaru akan ditampilkan oleh sistem. Begitu. Di sini ada activity edit kelola anggota, di mana di activity edit kelola anggota ini sama ada 3 entitas. Yang pertama itu admin, akses sistem, lalu pilih menu edit. Si sistem akan menampilkan data kelola anggota, lalu pilih data yang ingin diedit si admin. Setelah pilih data yang ingin diedit, lalu klik buton simpan, lalu si database akan menyimpan data anggota. Setelah itu si sistem menampilkan data update data anggota. Di sini ada activity hapus kelola user, di mana
si admin ini akan mengakses sistem, lalu pilih menu edit, serta si sistem menampilkan data kelola anggota, di mana si admin harus pilih data yang ingin dia edit. Setelah dia pilih data yang ingin dia edit, di sini bisa klik buton untuk simpan, di mana si database juga bisa langsung menyimpan data si anggota, lalu si sistem bakal menampilkan update data anggota. Nah, di sini selanjutnya ada activity kelola pinjaman, di mana activity kelola pinjaman ini si admin bisa mengakses sistem, lalu si sistem akan menampilkan halaman utama. Si admin mengakses data pinjaman, lalu si sistem menampilkan halaman pinjaman. Nah, di sini si admin mengakses kelola data pinjaman, di mana di kelola data pinjaman ini ada 3 fitur. Yang pertama itu tambah, edit, dan hapus. Lalu setelah itu si admin klik buton simpan untuk menyimpan data di database, lalu si database bisa menyimpannya. Lalu si sistem akan menampilkan data pinjaman. Nah, selanjutnya di sini ada activity kelola pinjaman, di mana activity kelola pinjaman ini ada 3 entitas. Yang pertama itu mahasiswa, yang kedua itu sistem, yang ketiga itu database, di mana mahasiswa ini mengakses sistem, lalu si sistem akan menampilkan halaman pinjaman alat dan ruang, di mana si mahasiswa akan mengakses pinjaman alat dan ruang. Setelah itu sistem akan menampilkan sistem memverifikasi pinjaman, lalu si mahasiswa proses input data peminjaman, lalu setelah itu klik buton simpan, si database akan menyimpan data dan si sistem akan menampilkan data pinjamannya. Begitu. Di sini ada activity tambahan pinjaman, di mana di activity tambahan pinjaman ini terdapat 3 aktor. Yang pertama itu admin, di mana si admin mengakses sistem, pilih menu kelola pinjaman, lalu si sistem bisa menampilkan tambahan peminjaman, lalu si admin bisa menginput data pinjaman. Setelah itu si admin bisa klik buton untuk menyimpan data ke database-nya, lalu si database bisa menyimpan datanya, lalu si sistem akan menampilkan data pinjaman yang terbarunya. Begitu. Selanjutnya di sini ada activity edit pinjaman, di mana activity edit pinjaman di sini ada 3 entitas sama, yaitu si admin akses sistem, pilih menu edit, lalu si sistem menampilkan data pinjaman, di mana si admin pilih data yang ingin dia edit, lalu setelah itu dia bisa menyimpan data ke database, di mana di sini di database bisa menyimpan data pinjaman, serta si sistem bisa menampilkan update data pinjaman terbaru. Nah, di sini ada activity hapus pinjaman, di mana di activity hapus pinjaman ini terdapat 3 entitas sama. Yang pertama itu admin, di mana si admin ini bisa akses sistem. Setelah itu pilih menu hapus. Setelah itu si sistem bisa menampilkan data pinjaman, lalu si admin bisa memilih data yang ingin dia hapus. Setelah itu dia bisa mengklik fitur atau klik buton hapus untuk menghapus data di database, di data pinjaman database. Nah, selanjutnya si sistem bisa menampilkan data pinjaman. Setelah itu ada activity kelola pengembalian, di mana di activity kelola pengembalian ini terdapat 3 entitas sama. Yang pertama itu ada admin, sistem, database, di mana si admin mengakses sistem, si sistem menampilkan halaman utama, serta si admin bisa mengakses data pengembalian, di mana apabila si admin bisa mengakses data pengembalian, di si sistem bisa menampilkan halaman pengembalian. Terus si admin bisa mengakses kalau data pengembalian, maka si sistem akan menampilkan prompt edit. Nah, setelah itu si admin bisa input tanggal pengembalian, lalu bisa disimpan untuk menyimpan data di database, lalu si database bisa menyimpan, di mana si sistem dapat menampilkan data pengembalian. Nah, selanjutnya di sini ada pengembalian, edit pengembalian, activity edit pengembalian, di mana di activity edit pengembalian ini ada admin, sistem, database. Yang pertama itu ada
admin. Si admin itu harus mengakses sistem, lalu pilih menu, edit, dan sistem menampilkan data pengembalian. Serta si admin pilih data yang ingin diedit, lalu si admin klik button untuk menyimpan, di mana di sini si database bisa menyimpan data pengembalian. Lalu si sistem bisa menampilkan update data pengembalian terbaru begitu. Nah, di sini ada activity hapus pengembalian, di mana di activity hapus pengembalian ini ada 3 entitas. Yang pertama itu admin, sistem, database. Nah, di sini ada admin, akses. Si admin bisa mengakses sistem. Lalu pilih menu hapus, si sistem bisa menampilkan data pengembalian. Lalu si admin memilih data yang ingin dia hapus. Setelah itu bisa dia simpan ke database, lalu database bisa menyimpan hapus data pengembalian, lalu si sistem bisa menampilkan data pengembaliannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang sequence diagram. Yang pertama itu ada sequence diagram registrasi akun. Untuk sequence registrasi akun ini ada beberapa aktor yang terlibat, yaitu di sini ada user. User yang dimaksud di sini adalah baik itu admin, kepala lab, dan juga mahasiswa yang dapat mengakses registrasi akun nantinya. Lalu di sini ada view from register, controller register, model from register, dan juga view login. Di view from register ini nantinya baik itu mahasiswa, kepala lab maupun admin dapat melihat tampilannya, dan controller sendiri di sini adalah untuk melakukan aksi proses, dan model from register itu untuk penyimpanan, ambil data maupun penyimpanan data yang akan dilakukan nantinya. Yang pertama itu, langkah pertama ada klik button register, lalu dari view ke controller itu user akan melakukan permintaan halaman regis, sistem akan melakukan permintaan halaman regis, dari controller ke view, balik lagi return ke halaman regis, return lagi balik untuk menampilkan halaman regis dan dilihat lagi oleh user. Lalu jika user ingin menambahkan data dirinya, akan menginputkan data diri, lalu klik button submit jika sudah menyelesaikan verifikasi data dirinya, lalu dari view from register ke controller register akan mengirimkan data diri ke user, dari controller register ke from model register itu data akan diverifikasi, lalu di model from register ini data akan dicek kebenarannya valid atau tidak validnya. Dari model ke controller lagi, jika valid maka return berhasil, lalu return lagi balik ke user. Jika tidak valid maka akan berhenti di controller dan harus melakukan input data diri yang benarnya lagi, divalidasi lagi, jika benar baru bisa return balik ke si user. Selanjutnya, sequence selanjutnya ada proses penginputan login, sequence diagram login, yaitu aktor yang terlibat ada user, ada vlogin, clogin, mlogin, view admin caleb, dan juga vhome. Yang pertama itu user akan melakukan klik button login, lalu return, balik lagi untuk menampilkan form login. Lalu user akan menginput username dan password yang telah dibuat, lalu klik button submit, dari vlogin ke control login akan melakukan aksi login, dari control login ke model login itu akan dicek datanya, lalu return balik lagi untuk dicek datanya, muncul di view admin kepala lab maksudnya, lalu return balik lagi dari view login akan menampilkan home ke view home, lalu return balik lagi dari view ke controller itu menampilkan return dan balik return ke si user. Untuk proses selanjutnya itu ada diagram sequence logout, yaitu di sini ada user, view navbar,
control login dan juga logout dan juga model logout. Yang pertama di sini ada user. User akan mengklik menu logout. Di view navbar akan mengeluarkan aksi yaitu menampilkan drop down. Lalu dari user klik button logout dari view navbar ke control logout itu akan menampilkan aksi logout. Lalu data akan di playback ke menghapus sesi user, memanggil tampilan muncul di model logout. Lalu di return balik ke user kembali. Selanjutnya ada proses diagram sequence mengelola data alat dan ruangan. Di sini ada admin yang terlibat, ada view kelola alat dan ruangan, kontrol kelola alat dan ruangan, dan juga model kelola alat dan ruangan. Yang pertama, admin masuk menu ke kelola alat dan ruangan. Dari view kelola alat dan ruangan ke controller kelola alat dan ruangan akan menampilkan data alat dan ruangan. Dari controller kelola alat dan ruangan disampaikan kepada model kelola alat dan ruangan sehingga menghasilkan aksi yaitu import data. Jika data telah diimport, maka akan return tampil menu kelola alat dan ruangan, return kembali ke admin, menampilkan data menu kelola alat dan ruangan. Lalu admin melakukan aksi. Jika admin melakukan aksi tambah, itu di view kelola alat dan ruangan, maka return back lagi ke menampilkan form tambah data. Untuk diagram sequence kelola data alat dan ruangan, di sini kami ada opsi yaitu ada tambah, edit, dan juga hapus. Jika admin ingin melakukan aksi tambah, maka admin akan mengeklik aksi tambah, lalu return menampilkan form tambah, lalu input data alat dan ruangan yang dibutuhkan. Dari view ke controller akan melakukan aksi tambah, dari controller ke model akan menambahkan data alat dan ruangan. Lalu jika data sudah ditambahkan dan masuk ke model, maka data akan diupdate datanya sehingga return back lagi ke controller, yaitu validasi tambah data alat dan ruangan. Return back lagi ke view yaitu validasi tambah alat dan ruangan, return back lagi hingga sampai ke admin yaitu validasi tambah data alat dan ruangan. Untuk opsi edit, jika admin memilih edit, maka pilih data alat dan ruangan ke view, dari view ke controller akan melakukan aksi edit, dari controller ke model itu akan menyimpan data perubahannya. Lalu update kembali, di return back ke validasi edit alat dan ruangan, return back dari controller ke view yaitu validasi edit data dan ruangan, dari view ke admin akan menampilkan validasi edit data alat dan ruangan. Jika memilih hapus, admin akan memilih data ke view, lalu klik tombol pause di view. Dari view ke controller akan melakukan aksi hapus. Dari controller ke model akan menghapus data alat dan ruangan. Jika di model sudah diinputkan datanya, maka akan diupdate lagi sehingga menampilkan return back yaitu dari model ke controller yaitu validasi hapus data alat dan ruangan. Dari controller ke view juga divalidasi hapus data dan alat, lalu return back lagi validasi hapus data dan alat sehingga sampai ke admin. Proses selanjutnya ada sequence diagram kelola anggota. Di sini ada admin, ada view kelola anggota, kontrol kelola anggota, dan juga model kelola anggota. Yang dimana admin akan mengakses menu kelola anggota di view, dari view ke controller akan menampilkan data anggota, dari kontrol ke model akan diimport data yang akan digunakan oleh si admin. Lalu di return back lagi, menampilkan menu kelola anggota, dari controller ke view, return back, menampilkan menu kelola anggota hingga sampai ke admin sendiri yaitu menampilkan data menu kelola anggota. Di sequence diagram mengelola data anggota ini ada beberapa opsi diantaranya yaitu tambah, edit, dan juga hapus. Untuk tambah, di sini admin dapat memilih aksinya.
lalu dapat mengakses tambah anggota, return back menampilkan form tambah data, lalu admin menginputkan data anggota, lalu dari view diimpor ke controller, yaitu melakukan aksi tambah data anggota, dari kontrol ke model menambahkan data. Jika sudah ditambahkan datanya, maka data akan diupdate dan return back lagi validasi tambah data anggota, dari view ke controller, dari controller ke view, validasi tambah data anggota, dan sampai ke admin. Jika admin memilih edit, admin akan memilih data yang akan diedit, lalu dari view akan memunculkan form edit data, lalu mengubah data. Lalu admin akan mengklik button edit, lalu dari view ke controller akan melakukan aksi edit data anggota. Dari controller ke model, data akan diedit, dan jika sudah sampai ke model, data akan diupdate, lalu bisa di return back lagi ke controller, validasi edit data anggota, dari controller ke view akan divalidasi lagi edit data dan anggota, hingga sampai ke admin, yaitu validasi edit data anggota. Jika admin memilih hapus, maka admin akan memilih data. Lalu klik button hapus, dari view ke controller akan mengeluarkan aksi yaitu hapus data anggota. Dari controller ke model akan menghapus data. Jika sudah, maka data akan diupdate. Lalu return back lagi ke controller, yaitu validasi hapus data anggota. Return back lagi kembali ke view, yaitu validasi hapus data anggota. Lalu return back lagi balik ke admin sendiri, yaitu validasi hapus data anggota, dan proses selesai. Lalu selanjutnya ada proses sequence diagram mengelola data peminjaman. Di sini ada admin, ada view peminjaman, controller peminjaman, dan juga model peminjaman. Yang pertama, admin akan masuk ke menu kelola peminjaman. Dari view ke controller, admin akan mengeluarkan aksi tampil peminjaman. Dari controller ke model akan mengimport data, lalu model ke controller akan di return back, yaitu tampil menu kelola peminjaman. Lalu return kembali ke view, di mana tampil menu kelola peminjaman. Return back lagi kembali ke admin, yaitu menampilkan menu kelola peminjaman. Pada kelola peminjaman ini, kami melakukan beberapa opsi, di antaranya ada tambah, edit, dan juga hapus. Untuk opsi tambah, jika admin memilih tambah, maka admin harus memilih aksi mengakses tambah peminjaman, return back, menampilkan form data tambah pinjaman, lalu input data pinjaman. Dari view ke controller akan mengeluarkan aksi yaitu tambah data pinjaman. Dari controller ke model akan data telah ditambahkan. Jika data telah ditambahkan hingga sampai model, maka akan diupdate datanya, lalu return back lagi ke controller untuk memvalidasi tambah data, return back lagi balik ke view, validasi tambah data, return back lagi hingga sampai ke admin, yaitu validasi tambah data. Untuk edit, jika admin memilih edit, maka admin akan memilih datanya terlebih dahulu di view, lalu admin akan mengeklik button edit. Lalu dari view ke controller, mengeluarkan aksi edit data pinjaman. Dari kontrol ke model, data telah diedit. Jika data telah diedit, maka model akan mengupdate datanya dan return back lagi balik ke controller untuk memvalidasi edit data. Lalu return back lagi validasi data ke view hingga sampai ke admin, yaitu validasi edit data. Untuk hapus, jika admin memilih tombol hapus, maka memilih data terlebih dahulu, klik button hapus, lalu dari view ke controller melakukan aksi di mana hapus data pinjaman. Dari controller ke model akan melakukan hapus data, dan model akan mengupdate datanya hingga mereturn back lagi ke view, maksudnya ke controller, yaitu validasi hapus data, return back lagi ke validasi hapus data, return back lagi hingga sampai ke admin, yaitu hapus data. Selanjutnya ada diagram sequence mengelola pengembalian.
Sequence diagram kelola pengembalian. Di sini ada aktor yang terlibat yaitu admin. Lalu di sini ada view pengembalian, controller pengembalian, dan juga model pengembalian. Yang pertama, admin akan masuk ke kelola pengembalian, lalu dari view pengembalian ke controller pengembalian akan memproses aksi, yaitu di mana tampil pengembalian dari controller ke model pengembalian akan diimport data. Jika data telah diimport dari model, maka akan di-return kembali ke controller, yaitu tampil menu pengembalian. Dari controller ke view akan di-return lagi, yaitu tampil menu pengembalian. Dari view ke admin akan menampilkan kelola pengembalian. Di sini pada diagram sequence kelola pengembalian ada dua opsi, diantaranya ada edit dan juga hapus. Jika admin memilih edit, maka admin akan memilih aksi, mengakses edit pengembalian, lalu dari view ke controller akan memproses edit data status sudah dikembalikan atau belum dikembalikan. Dari controller ke model akan mengimport data, yaitu data telah diedit dan model akan mengupdate data tersebut. Lalu di return back ke controller, yaitu validasi edit data pengembalian. Dari controller ke view akan di return lagi, yaitu validasi edit data pengembalian. Dari view ke admin akan di return back, yaitu validasi edit data pengembalian. Jika admin memilih hapus, maka admin akan memilih data yang ingin dihapus, lalu klik button hapus. Dari view ke controller akan mengeluarkan aksi, yaitu hapus data pengembalian. Dari controller ke model, data telah dihapus. Lalu model akan mengupdate datanya, lalu di return back lagi ke controller, validasi hapus data pengembalian, lalu return back lagi validasi hapus data pengembalian. Lalu dari view ke model dari view ke admin akan di return back, yaitu validasi hapus data pengembalian. Proses selanjutnya adalah diagram sequence mengelola data peminjaman. Di data peminjaman ini ada aktor yang terlibat di sini, yaitu mahasiswa, dan juga ada view peminjaman, controller peminjaman, dan juga model peminjaman. Dari mahasiswa ke view, yaitu masuk menu kelola peminjaman. Dari view ke controller akan mengeluarkan aksi, yaitu tampil peminjaman. Dari controller ke model, yaitu akan mengimport data. Jika data sudah diimport, maka model akan meng-return back ke controller, yaitu tampil menu kelola peminjaman. Dari controller ke view, yaitu akan menampilkan menu kelola peminjaman. Lalu akan tertuju ke mahasiswa di return, yaitu menampilkan menu kelola peminjaman. Untuk opsi kelola peminjaman sendiri di sini ada tambah, edit, dan juga hapus. Jika mahasiswa memilihkan melakukan peminjaman barang, maka mahasiswa akan mengakses tambah pinjaman dan akan di-return lagi dari view, yaitu menampilkan form data tambah pinjaman kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menginput data pinjaman. Dari view ke controller akan menghasilkan aksi, yaitu di mana tambah data peminjaman. Dari controller ke model, data telah ditambahkan. Maka model akan mengupdate datanya dan meng-return back ke controller, yaitu validasi tambah data. Lalu return back lagi validasi tambah data kepada view, dari view ke mahasiswa untuk validasi tambah data. Langkah selanjutnya ada opsi edit. Jika mahasiswa memilih edit, maka mahasiswa akan memilih data kepada view, lalu klik button edit di menu view. Dari view ke controller akan mengeluarkan aksi di mana edit data peminjaman akan diubah. Dari controller ke model, data telah diedit dan model sendiri akan mengupdate data. Jika sudah terupdate data, maka model akan mereturnkan kepada controller untuk memvalidasi edit data. Dari controller kepada view akan memvalidasi edit data. Dari view ke admin untuk dilihatnya kembali, yaitu validasi edit data.
Jika opsi selanjutnya, jika mahasiswa memilih hapus, maka mahasiswa akan memilih data yang ingin dihapus, lalu klik button hapus pada view. Dari view ke controller akan mengeluarkan aksi, yaitu di mana hapus data pinjaman. Dari controller kepada model adalah data telah dihapus. Model sendiri akan mengupdate datanya sehingga akan mereturn dari model kepada controller, yaitu validasi hapus data. Dari controller kepada view akan memvalidasi hapus data kembali hingga sampai kepada admin sendiri, yaitu validasi hapus data. Oke, selanjutnya di sini ada kelas diagram, akan dijelaskan oleh saya sendiri juga. Dimana di sini ada kelas login. Nah, dimana di kelas login ini ada atributnya. Yang pertama itu name, password, nama lengkap. Nah, di sini ada operasinya yaitu aksi login. Nah, dimana di sini ada di login itu, sebelum login itu ada kelas registrasi. Nah, dimana si registrasi ini ada beberapa atribut. Yang pertama itu name, nama lengkap, email, nomor telepon, create nama user name, lalu create password. Nah, dimana si mahasiswa itu apabila tidak memiliki akun maka harus registrasi terlebih dahulu. Nah, agar bisa mengakses si login. Di sini di kelas registrasi juga ada operasi yaitu aksi regis. Nah, setelah mahasiswa bisa regis maka akan bisa mengakses login. Nah, setelah itu setelah si mahasiswa bisa login, dia bisa mengakses kelola pinjaman, kelas kelola pinjaman, kelas kelola pengembalian, dan kelas kelola anggota. Di mana di kelas kelola pinjaman ini ada atribut. Yang pertama itu ada atribut alat dan ruangan, yang kedua itu nama pinjaman, seterusnya ada tanggal pinjaman dan status. Di mana di sini ada dikelola kelas pinjaman itu ada operasi, yaitu ada aksi tambahan, aksi edit, dan aksi hapus. Nah, selanjutnya dari kelola pinjaman itu bisa setelah itu bisa kembali ke halaman utama untuk mengakses kelola pengembalian ruangan. Nah, di sini di kelas kelola pengembalian ruangan ini ada beberapa atribut. Yang pertama itu alat dan ruang. Selanjutnya ada nama pengembalian, tanggal pinjaman, tanggal kembali. Nah, di sini ada operasi di kelas pengembalian tersebut, yaitu ada aksi edit, aksi hapus. Nah, selanjutnya di kelas kelola anggota, di mana di kelas kelola anggota ini ada beberapa atribut. Yang pertama itu name, password, dan nama lengkap. Nah, di sini ada operasinya yaitu aksi registrasi, aksi login, aksi logout, dan aksi tambahan, dan aksi edit, dan aksi hapus. Nah, di mana di sini juga ada kelas admin. Si admin ini memasukkan username dan password. Nah, di sini di kelas admin ini juga ada beberapa atribut yaitu username dan password. Di operasinya itu ada aksi login dan aksi logout. Setelah admin login, maka si admin bisa mengakses kelas atau kelola alat dan ruangan. Di mana di kelas kelola alat dan ruangan ini ada beberapa atribut. Yang pertama itu kode, langsung nama, kategori, dan list alat dan ruangan. Nah, di sini ada operasinya, itu di kelola alat dan ruangan itu ada aksi tambah dan aksi edit dan aksi hapus. Nah, selanjutnya di sini ada logout, di mana di logout ini ada operasi aksi logout. Setelah semuanya si admin bisa mengakses si kelola alat dan ruangan, maka si admin bisa mengakses logout untuk kembali ke halaman login. Begitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.